Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fani Adelia Putri dari program studi S1 Sistem Informasi kelas SI1A. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dalam mata kuliah konsep sistem informasi. Dalam tugas ini, saya memilih jurnal yang membahas tentang sistem informasi monitoring inventory barang pada Balai Riset Standarisasi Industri Bandar Lampung. Pada tugas ini, setidaknya ada 3 hal utama yang perlu dijelaskan. Pertama, yakni mengenai tujuan, kedua, komponen-komponen utama, dan terakhir, mengenai kelebihan dan kekurangan dalam sistem informasi ini. Baik, yang pertama, yakni tujuan. Tujuan dalam konsep sistem informasi ini adalah mendukung pertumbuhan sektor industri di Provinsi Lampung yang bergerak dalam bidang penelitian, penguasaan teknologi, pengujian produk pangan, argo industri, dan pelatihan teknis. Akan tetapi, masih banyak kendala yang timbul dan belum adanya sistem yang memonitori inventory barang khusus sehingga terjadi data barang yang tidak valid. Oleh karena itu, Balai Riset Standarisasi Industri Bandar Lampung perlu melakukan evaluasi data yang baik. Dengan sistem monitoring ini diharapkan dapat mengontrol peminjaman dan pengembalian barang sehingga data barang dapat divalid atau tidak akan terjadi unvalid data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi setidaknya ada 4 hal, yaitu perangkat lunak atau software, kedua perangkat keras atau hardware, ketiga adalah database atau basis data, dan keempat adalah brainware. Baik, yang pertama yakni perangkat lunak atau software. Dalam penjelasan sendiri, software memiliki fungsi untuk mengolah, menghitung, sekaligus memanipulasi data. Software mengambil data dari hardware untuk menciptakan suatu informasi yang berkualitas. Dalam sistem informasi ini, software yang digunakan adalah berbasis web yang dapat diakses dalam link berikut. Baik, kita akan membuka link tersebut untuk melihat bagaimana bentuk web yang dibuat. Di sini, web yang dibuat berisi tentang beranda dan yang lain-lain mengenai informasi publik, jasa layanan teknis, kontak, event, dan hal lainnya yang dapat dibaca oleh setiap orang. Selanjutnya, kita kembali dalam PowerPoint. Selanjutnya ada hardware atau perangkat keras. Perangkat keras sendiri bertugas sebagai alat penyimpanan informasi. Nah, jadi hardware tersebut akan menyimpan data-data yang diperlukan untuk kemudian memperlancar kerja sistem informasi. Hardware di sini yang dapat kita gunakan adalah dalam handphone atau dapat diakses melalui PC atau laptop. Selanjutnya, kita akan membahas tentang database. Database sendiri seperti namanya, yakni berarti basis data, berarti merupakan data-data yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya sehingga tercipta suatu sistem informasi. Data di basis data perlu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengorganisasian basis data yang bagus dapat bermanfaat pula untuk efisiensi kapasitas penyimpanan. Basis data ini bisa diakses atau diolah melalui perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Database yang pertama dalam sistem informasi ini yaitu tentang peminjaman barang yang berbentuk diagram flowchart. Mengenai peminjaman barang, itu berawal dari pengisian formulir oleh peminjam sampai akhirnya peminjam dapat meminjam barangnya yang berasal dari gudang. Lalu selanjutnya, yakni tentang tampilan bagian alir pengembalian barang, di mana peminjam bisa mengisi formulir barang jika dia sudah selesai menggunakan barang yang dipinjam. Guna dari formulir tersebut adalah untuk mendata bahwa barang yang dipinjam telah masuk kembali ke gudang. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang database yang menjadi usulan sistem inventory barang ini agar menjadi sistem informasi yang lebih baik, sehingga tidak ada unvalid data. Berikut usulan yang diberikan oleh penulis jurnal, yaitu tentang konteks diagram usulan, yang kurang lebih hampir sama bentuknya seperti flowchart. Lalu selanjutnya, yakni brainware. Brainware sendiri artinya adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan
sistem komputer. Seperti contoh dari Brainware yaitu programmer, netter, dan lain-lain. Serta orang-orang yang sedang melakukan surfing di internet. Lalu selanjutnya di Brainware sendiri ada beberapa orang atau beberapa kepala yang akan menjalankan tugas-tugas mereka. Pertama yakni kepala barisan, kepala subbag tata usaha, kepala seksi teknologi industri, kepala seksi standarisasi dan sertifikasi, kelompok jabatan fungsional, kelompok seksi program dan pengembangan kompetensi, dan terakhir yaitu kepala seksi pengembangan jasa teknik. Adapun tugas-tugas mereka, yang pertama yaitu sebagai subbagian tata usaha. Mereka mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan, dan lain-lain. Lalu seksi teknologi industri. Mereka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelitian, dan pengembangan teknologi industri dalam bentuk bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan atau mesin, dan hasil produk. Selanjutnya ada seksi program dan pengembangan kompetensi. Mereka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset atau litbang. Selanjutnya ada seksi standarisasi dan sertifikasi. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, dan penerapan standar pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku. Lalu ada seksi pengembangan jasa teknik. Mereka mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan, pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan, dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan. Terakhir yaitu kelompok jabatan fungsional. Mereka bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kelebihan dan kelemahan sistem informasi ini. Kelebihan dan kelemahannya kita membuatnya dalam dua opsi. Yang pertama yaitu menurut pembuat jurnal, dan yang kedua yaitu menurut pembuat presentasi atau saya. Di sini menurut pembuat, kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya sendiri untuk menunjang pertumbuhan sektor industri di Provinsi Lampung. Lalu kekurangannya adalah masih banyak terjadi kendala yang timbul dan belum adanya sistem yang memonitoring inventory barang, sehingga terjadi data barang tidak valid karena tidak adanya informasi yang mendukung atas pengelolaan data tersebut, sehingga diperlukan perbaharuan atau inovasi baru dalam sistem informasi penggunaan bisnis ini, sehingga sistem informasi ini dapat berjalan lebih baik. Adapun kelebihan dan kelemahan sistem informasi ini menurut saya atau tanggapan pribadi saya adalah kelebihannya yaitu memudahkan urusan pinjam-meminjam dari sektor industri pada masyarakat sekitar melalui sistem yang telah diperbarui, sehingga meminimalkan terjadinya ketidaksinkronan data peminjam dan data pengembalian. Oleh karena itu, kita dapat memiliki sistem informasi yang lebih baik ketika data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak terjadi unvalid data. Lalu kekurangannya sendiri adalah pengusulan sistem dibuat menggunakan diagram alir atau flowchart yang belum tentu semua orang mampu memahami atau mengerti tentang cara pembacaan diagram tersebut. Mungkin sebaiknya menggunakan bentuk data lain agar mudah dimengerti dan dipahami semua orang, sehingga data tersebut dapat bersifat universal untuk dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan terakhir yakni mengenai kesimpulan. Kesimpulan dalam tugas ini adalah sistem informasi dalam suatu bisnis memerlukan beberapa komponen, tujuan, dan kelebihan dan kekurangan untuk dapat mengevaluasi sistem informasi tersebut bekerja secara baik atau tidak. Tujuan dalam sistem informasi ini sudah jelas seperti yang dijelaskan tadi, untuk mendukung sektor industri. Walau tetap terjadi kendala-kendala seperti data barang tidak valid atau data yang dimasukkan tidak sama seperti data yang keluar. Lalu, dalam komponen-komponennya sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Komponen pertama yaitu software, kedua hardware, ketiga database atau basis data, dan terakhir yaitu brainware atau user yang akan menggunakan sistem informasi ini. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihan kekurangan tersebut, diharapkan Balai Riset Standarisasi Bandar Lampung dapat menyiapkan atau memperbarui atau menginovasi dari situs yang mereka miliki untuk memonitoring inventory barang.
sehingga tidak terjadi kendala yang sebelumnya terjadi. Oleh karena itu, diharapkan usulan data yang dibuat oleh penulis jurnal dapat meminimalisir kendala yang akan terjadi kemudian hari, sehingga dapat memiliki suatu sistem informasi yang lebih baik ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.